Sosek, kembali lagi di Sokap Sosek Bercakap. Nah, di sini tentunya kita kembali dengan topik yang seru banget, menarik banget dan sangat insightful nih. Di sini bersama aku, Jeki, kita akan membahas terkait kegiatan mahasiswa sosial ekonomi pertanian Universitas Gadjah Mada tuh ngapain aja sih? Nah, di episode pertama ini kita akan mencoba mengulik tentang event Jogjajanan. Event Jogjajanan itu seperti apa? Di sini aku nggak sendiri, aku bersama dua orang keren di balik hebatnya event Jogjajanan itu sendiri. Bersama siapa nih? Boleh kenalan dulu? Langsung kenalan nih ya? Langsung Oke. aja kenalan. Main kameranya tengah nih? Iya. Oke ya. Oke, di sini nama aku Naufal Sani Hakim. Panggilan aku banyak sih. Aku bisa dipanggil Nopal, bisa dipanggil NTH, bisa dipanggil Hakim, bisa dipanggil Sani. Tapi biasanya teman-teman tuh manggil aku kalau nggak Nopal NTH gitu. Mas NTH. Iya gitu. Boleh dari prodi mana, terus di Jogjajanan itu sebagai apa? Oke, kalau di Jogjajanan 2025 di sini aku diamanin sebagai ketua umum, dan aku dari prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 22 gitu. Angkatan 22, koordinator umum ya berarti Iya. dari Jogjajanan. Boleh terus selanjutnya? Halo semuanya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Hanifa Ayusabila, biasa dipanggil Hanifa. Nah, di Jogjajanan ini aku sebagai LO, lebih tepatnya liaison officer di divisi Humas dan LO. Humas dan LO. Oke, Wow, yes. menarik banget. Jadi kali ini kita punya dua narasumber dari koordinator umum sama dari Humlo-nya. Keren banget. Jadi kita bisa nih mengulik lebih jauh ya terkait Jogjajanan. Boleh. Boleh. Tapi sebelum itu penasaran banget nih, Jogjajanan tuh event apa sih? Oke, sebelumnya Jogjajanan ya, dari kata Jogjajanan. Nah, Jogjajanan itu merupakan salah satu event konser musik ya, lebih tepatnya yang ada di Fakultas Pertanian, yang spesifiknya lagi itu di bawah Departemen Sosial gitu. Departemen Sosial. Lanjutin nih, Mas. Keren. Bangga kan Keren. bisa. Kalau ada Jogjajanan sendiri itu kan sebenarnya event dari ininya langsung ya, departemen. Jadi itu KMS itu sebagai yang menaungi, kayak sebagai menaungi kayak apa ya, pembimbingnya gitu. Tapi sebenarnya itu event di bawah departemen sosesnya langsung gitu loh, untuk mengangkat dan mempromosikan dua prodi kita ya, dari EPA dan juga PKP, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, Jogjajanan sendiri tuh fun fact-nya itu pada awalnya itu event basket. Event basket pada awalnya itu 2000 berapa ya, kurang tahunya kan sekarang udah edisi ke-7 ya, berarti sekitar edisi pertama atau keberapanya itu masih event basket. Nah, di mana tuh habis itu ada inovasi dan diubah namanya jadi Jogjajanan, dan di situ mulailah kita menjunjung event konser seperti itu. Nah, walaupun kita konser, kita kan tetap ada kayak tinanya dalam bentuk makanan yang itu sangat lekat ya dengan dunia pertanian ya, itu baik juga dari sisi apa ya, dari PKP-nya juga ada tentang penyuluhannya, tentang komunikasi, dan juga dari kita tentu saja tentang bisnisnya ya, dari EPA-nya banget gitu. Jos, mantap pokoknya. Mantap. Berarti ini event Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Yes, betul. Dan jadi Jogjajanan ini karena ada jajanan, tapi juga ada konser di situ ya. Betul. Wow, menarik banget sih, karena kayak ada event segede itu tapi dilaksanakannya dari departemen. Yes. Wow, menarik banget. Nah, pastinya kan kita tadi udah tahu ya tentang kayak luaran dari Jogjajanan itu sendiri. Boleh tahu nggak sih kayak kayak gestarnya tuh siapa aja? Oke, saya sendiri dari divisi Humas dan LO ya, terutama dari LO dulu, LO di bagian saya. Nah, itu kemarin kami mengundang Hi-Fi sebagai bintang tamu utama. Hi-Fi. Yes, terus yang kedua itu kemarin ada Reality Club. Nah, yang ketiga itu ada Kolski. Jadi kemarin ada 3 bintang tamu utama. 3 bintang tamu Yes. utama. Itu juga selain adanya artis kayak gestar yang gede, itu pastinya juga ada kayak gestar yang lain gitu nggak? Tentu saja. Nah, di Departemen Sosek ini kan ada band ya, Band. namanya Sosek Supremasi. Sosek Yes. Supremasi. Kemarin juga sebelum gue starnya tampil, Sosek Supremasi juga tampil. Ada juga kemarin tampil dance juga dari Sosek itu juga ada. Emang keren banget sih kemarin tuh. Keren banget. Tapi kan selain untuk penampilan juga ada tinan-tinan ya seperti tadi udah Iya. dikatakan. Nah, untuk tinennya tuh tinan apa aja? Apakah makanan yang cuman makanan tradisional atau makanannya bercampur? Ada makanan segala jenis makanan tuh ada? Kalau dari Tinan 2025 kemarin ya itu kita campur ya, ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Nah, seperti itu kan kita mencoba menggait ya, kita punya ekspektasi bahwasanya kita mencoba menggait apa yang bisa kita inginkan Tinan-tinannya dalam bentuk apa aja. Cuma kita juga ada perbandingan realita
Tinen apa aja sih mendaftar ke kita gitu, dan kita tetap seleksi di mana kita meminimalisir adanya kemungkinan Tinen yang sama, maksudnya jualannya itu sama gitu loh, jadi biar tetap berbeda gitu dan beraneka ragam Jadi gitu. selektif ya. Betul bentuknya banget. Juga keren banget, berkualitas banget nih berarti Betul. jajanan nih. Wow, keren banget. Dan di sini mau dong nanyain terkait kayak gimana sih POV dari masing-masing panitia. Kan tadi kita udah tahu tentang luaran dari Jogja Jajanan ini. Gimana sih dalamnya, gimana pengalaman teman-teman semua di sini terkait di balik layar dari event terbesar itu. Dalamnya ya, mau dari sisi mana ya? Ini luas Aduh, banget ini soalnya. Seluas-luasnya ini. Gedenya ya, gedenya. Yang mana ya nih yang mau ditanya nih? Mungkin dari struggle-nya dulu nih untuk mengadakan event sebesar itu. Jogja Jajanan ya 2025 tuh kalau dari sisi ini ya struggle-nya tuh, kalau dari pendapatku ya, saya personal ini ya, kita subjektif. Kalau aku sendiri itu kan karena sebagai diamanin jadi ketua, itu mengetahui bahwasanya event ini tuh bukan sekedar event apa ya, bukan sekedar event kita jalanin, kita udah ada uang, kita langsung bisa ngelakuin. Kita benar-benar latihan secara nyata itu bisnis itu seperti apa ya, dunia bisnis itu dimana kita harus mencari kayak dananya dari mana, habis itu kita harus membuat konsep, di mana konsep itu bisa diubah lagi berdasarkan mungkin dana yang diubah lagi gitu. Nah, kalau dari Jogja Jajanan 2025 ini fun fact banget, ini buat teman-teman sosai khususnya, kita dimodalin awal tuh 5 juta 5 juta rupiah. Wow. Dengan RAB kita itu sekitar setengah eman lah gitu. Wah. Setengah Mantap. M, 5 juta setengah M ya. Bukan main ya. Jauh ya. Bukan main itu. Itu agak nggak logis sih sebenarnya, aku akuin. Kelebihan nol ya. Bandung Bondowoso kalah. Terus Oke, kalau dari sisi aku nih, dari sisi Humlo. Oke, nah kemarin tuh struggle-nya kita juga sempat bingung juga dalam memilih gue star. Nah, tentu saja kan kemarin kita juga memilih mana sih minat anak muda pada saat itu yang sangat diminati. Nah, tapi dengan berbagai pandangan dari sisi dari Kordum juga, dari atasan juga, dari divisi-divisi lain, di situ kami menentukan 3 gue star utama itu. Gitu. Struggle-nya emang banyak tapi tetap masih bisa untuk ya diatasi lah gitu. akhirnya menemukan kayak gestar Yes. yang jadi wajah terdepan dari Jogja Jajanan 2025 ya. Oke, berarti untuk Jogja Jajanan 2025 ini tuh tahunan, nggak cuma 2025 doang, tapi kayak sebelumnya udah ada. Dan kedepannya akan ada lagi. Harusnya ada lagi. Wow. Harus sih Mas. Harus Mas. Keren banget, keren banget. Terus terkait, pastinya tadi diomong juga bahwa adanya struggle terkait dana. Nah, itu gimana sih kayak promosinya, lalu juga bagaimana manajemen, apalagi kan tadi menerapkan ya ilmu dari EPA dan juga PKB ini diterapkan jadi satu gitu untuk mendirikan yang namanya event Jogja Jajanan ini. Itu gimana sih kayak usahanya gitu, effortnya untuk mencoba mencari dana yang sebesar-besarnya? Kalau dari pandangan sendiri ini agak, aku bisa dibilang agak magic sih sebenarnya. Maksudnya itu nggak bisa dinar, nah kok bisa kumpul gitu loh. Itu Benar. kalau di track lebih jauh bakal dalam banget ya, detail itu gimana. Nah, cuma kalau dari aku sendiri tuh melihat teman-teman panitia, kita ada 142 panitia. Ini aku sangat 140. respect banget buat teman-teman panitia semua ya. Jogja Jajanan itu telah membantu Sosek. Di sini aku mengatasnamakan Sosek karena emang ini event Sosek, dan aku sendiri juga bukan merasa memiliki event ini, kayak aku benar-benar aku membantu Sosek untuk menjadi ketua dan untuk melancarkan event ini. Dan itu dari panitia sendiri tuh kalau dilihat dari sisi sosialnya ya pasti kita udah jualan entah itu secara media sosial, online, atau kita turun ke lapangan langsung, sempat ke Alkit waktu itu atau ke tempat-tempat lainnya ya. Itu cukup banyak, dan di mana itu kalau aku lihat sendiri tuh benar-benar panitia benar-benar apa ya, antara ada target yang harus dikejar dan antara mereka juga ada sukanya juga. Kayak contohnya yang aku lihat tuh kayak ada beberapa divisi yang mereka sekalian main ketika jualan gitu loh. Asik, Jadi enjoy. iya, walaupun di lain sisi juga aku yakin bakal ada tekanannya juga. Tapi ya itu di sini bagi aku itu merupakan pengalaman nyata bagi mereka, bahwasanya mungkin mereka ada kemungkinan aku pengen nyoba bisnis atau apa ya, ini pandangannya gitu. Bahwasanya realitanya itu emang menjadi bisnis itu bukan sekedar nyari untung, tapi bagaimana kita menekan kerugian menjadi 0% gitu. Kepa banget ya. Aku anak PKP loh. Ya, pada PKP. Betul banget, tadi yang sudah Kolaborasi. Yes, betul banget. Tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Endha, betul banget. Kita tuh melalui media sosial dan juga turun ke lapangan. Nah, tadi sudah dinotis juga turun ke lapangan sekalian main, betul banget. Kemarin tuh ada yang sampai ke Alkit, kan itu dibagi per divisi nih. Ada tanggal-tanggalnya kemana gitu kan. Kemarin ada juga di divisi ku itu sempet ke 1%. Nah, itu sekalian nongki gitu, Nongki. sekalian promosi juga.
dan kemarin sampai hampir mencapai 5.000 penonton nggak sih Mas? Itu 5.000 sama yang nerobos itu. Ngeri banget. Oh, berarti hebat ya 5.000. Iya. Itu diletakkannya di mana tuh? Di lapangan Pancasila itu, di letakkannya iya. GSP berarti. Yes. Asik, keren banget. Berarti selain tadi ada struggle-nya juga ada happy-happy-nya dong pastinya. Pasti, Sa. Dan gimana nih caranya kayak menggait akhirnya kok dapet nih gestar sekeren itu? 3 gestar kayak Reality Club, Hi-Fi, terus All Ski kan itu namanya besar ya, kayak kok bisa gitu bisa dapet kesana? Oh tentu saja, karena itu kan dari pada saat ya itulah minat anak muda kita tuh lebih ke mencari juga pada saat itu minat anak muda itu lebih kemana. Nah pada saat itu juga lagi ngetopnya juga itu lagi wah tinggi li naik daun ini. Nah bisa, nah kita juga dari obrolan per divisi, dari koor juga kan Mas kemarin juga itu. Nah disitulah kami mendapatkan 3 gestar itu. Wow, keren banget sih. Dan tadi kan juga diomongin ya kalau misalnya terkait waktu itu banyak, tapi kayak rasanya kayak buru-buru gitu. Nah, itu gimana sih sebagai mahasiswa kita membagi waktu antara kayak akademik dan akademik di Jogja Janan? Pastinya kan ada struggle-nya gitu. Bagi waktu ya, kalau dari aku sendiri aku tuh melihat diriku bahwasanya aku tuh bukan orang yang bisa multitasking secara seimbang. Waduh. Jadi aku pasti kalau aku multitasking pasti dua-duanya itu nggak maksimal. Jadi mau nggak mau aku melihat mana data yang jauh lebih penting, posisiku di situ mana yang lebih penting, dan aku prioritaskan dan aku benar-benar mau nggak mau harus mengorbankan salah satunya. Karena itu kalau aku dua-duanya aku mencoba menyeimbang itu nggak maksimal. Secara egoku sendiri tuh kayak kayaknya aku sebenarnya bisa lebih nih, tapi karena aku mencoba menyeimbangkan itu tuh jadi nggak bisa. Itu kalau aku sendiri. Jadi aku ya untuk membagi waktunya aku melihat misalnya ada rapat BPH, katakanlah ini Jumat ya, katakan besok Sabtu. Nah aku ada tugas nggak nih, dan tugas itu deadline-nya kapan? Tugas kampus nih misalnya. Oh deadline-nya masih Senin. Nah ya udah aku nggak peduli sama tugas itu, jadi aku fokus dulu rapat selesai, setelah itu baru aku nugas. Jadi aku nggak bakal kayak aku nugas dulu ya, habis itu ya, nanti malam kita rapat, nggak mau aku gitu. Jadi aku mengorbankan salah satunya kalau aku gitu. Jadi tetap setting priority ya? Iya, betul. Gitu. Betul banget, menentukan mana prioritas yang lebih dulu. Kalau mau ada tugas tuh mana yang lebih dulu deadline-nya gitu kan ya. Iya. Kalau pada saat kemarin itu aku juga pada saat disibuk-sibukkan dengan praktikum, tentu saja sebagai anak saintek kan praktikumnya banyak juga. Betul ya. banget. Nah kemarin tuh ya praktikum kan tidak setiap kan 1 minggu kan masuk nih 5 hari nih, nggak setiap hari kan praktikum nggak kan. Nah itu, nah di situ di waktu-waktu kosong, semisal memang tidak ada rapat, kalau ada rapat kan itu mesti tidak semuanya itu mendadak. Nah, sudah ada jadwalnya. Time management Yes, kan, betul. pastinya. Nah, itu. Dan kemarin tuh juga pada saat di Humlo itu tuh pas masih awal-awal, akhir-akhir tahun lah, itu tuh rapatnya belum yang kayak belum yang sering ke situ dan sesering itu gitu ya. Nah, kemarin tuh pada saat ada waktu kosong, ada tugas, ada laprak gitu ya, terutama kita ngerjain dulu nih. Ketika nanti ada waktu kosong, nah itu kalau mau nongkrong, ya sudah nongkrong. Kalau ada laprak, kalau ada apa itu namanya rapat, nah rapat dan waktunya kosong, ya udah kita gas rapat. Asik. Nah kalau boleh tahu nih kayak berapa lama sih ini perencanaannya tuh kayak perencanaan dari Jogja Janan itu? Perencanaan dari mana? Setelah aku menjabat sebagai ketua atau dari mana nih? Mungkin boleh dari sebelum jadi ketua, terus kayak tiba-tiba udah nih oprek gitu-gitu, terus nanti berdirinya lagi nih Jogja Janan gitu. Oke, sepengetahuanku tuh kalau dari sebelum adanya ketua Jogja Janan tuh ketua Jogja Janan tuh metodenya itu sebenarnya lelangan ya, lelangan gitu ya, dari ketua KM yang mencari waktu itu kan Dava Abian waktu itu periode sebelumnya ini yang mencari gitu. Nah waktu itu aku ada salah satu orang yang ditawarin buat maju buat lelang jabatan itu, dan akhirnya ya aku coba mengiyakan karena salah satu tujuanku ketika boleh itu aku pengen jadi ketua event sebenarnya gitu waktu aku SMA dulu gitu. Nah kalau dari itu aku coba terima, dan yang sangat aku kagetkan adalah ketika sudah menjadi ketua itu tidak semua cerita yang ada dulu itu diceritakan, karena di Jogja Janan 2023 kan aku sebagai staff acara lebih tepatnya. Jadi aku kayak ternyata lebih sedalam ini ya ketimbang yang dulu gitu dalam tanda kutip ya. Dan setelah itu ya mau nggak mau aku harus nyari koordinatornya dulu. Enggak, waktu itu aku nyari Kawasekbennya dulu. Kawasekbennya dulu aku cari, setelah itu aku baru nyari koordinatornya atau BPH-nya. Nah setelah itu baru yang namanya kita coba yang opreknya. Tapi buat nyari BPH-nya itu
juga adanya lelang, dan cuman itu ada beberapa divisi yang pada awalnya itu ada lebih dari satu pendaftar, jadi kami tetap adanya seleksi di situ seperti itu. Nah, untuk opreknya saat terbuka tuh kita baru ketika mencari staffnya gitu. Itu di sekitar bulan apa Kak? Oh, sekitar bulan kita tuh first gate pertama tuh bulan Oktober ya kalau nggak salah. Septemberan nggak sih ya mas? September ya? Iya, September. Oh, ya, berarti sebelum itu. Seingat aku menjabat itu sekitar bulan Mei. Mei itu aku menjabat sebagai ketua dan mulai mencari itu kan waktu itu ada liburan juga ya, liburan semesteran itu kayaknya aku di antara itu aku nyari BPH-nya juga. Setelah masuk itu BPH seleksi, BPH jadi, habis itu timeline-nya itu baru kita opreknya itu. Jadi kayaknya sekitar September atau Oktober ya? September ya? Oktober itu first gate. Oh ya, first gate-nya. Jadi ini untuk kayak seleksinya itu cuma untuk anak sosek aja? Iya, itu buat panitianya khusus anak sosek, karena kita event sosek. Dan itu gimana tuh kayak reaksi publik dari sosek? Kayak mereka apakah antusias juga untuk mendaftar atau kayak gimana nih, boleh diceritain? Kalau dari pandanganku sendiri ketika melihat daftar oprekannya cukup banyak ya, cukup banyak ya. Banyak sih, kan itu ada beberapa divisi yang emang lebih dari jumlah kuotanya, ada beberapa divisi yang pas-pasan, dan juga aku akuin juga ada beberapa divisi yang agak kekurangan ya. Terus teman-teman tahu lah divisi apa yang susah dicari staffnya. Apa tuh? Apa tuh mas? Apa tuh mas? Ya, tanya lah teman-temannya di balik layar ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk BPH-nya sendiri itu cukup susah karena BPH kan angkatan 22 ya mayoritas ya. Kami ada 12 divisi dan 11 divisinya itu angkatan 22 dan hanya satu divisi yang angkatan 23, dan itu di mana angkatan 22 itu udah tahu gimana Jogja Jalan sebelum itu, bagaimana struggle-nya, dan untuk mencari BPH yang kompeten itu menurut aku cukup susah. Aku harus menyeleksi bagaimana kapasitas dianya juga, aku melihat kemauannya dia dan bagaimana dia melihat Jogja Jalan itu sendiri, antusiasnya, dan itu benar menurut aku tuh jauh lebih susah ketika nyari staffnya dibanding nyari staffnya menurut aku sendiri. Nyari BPH itu jauh lebih susah, itu tangan pertamaku buat ke staff kan, kayak secara struktural gitu kan. Kalau BPH-nya udah miss, gimana aku bisa tahu staffnya gitu. Gitu. Mana Win? Oke, kalau dari aku kan dari staffnya, dari yang peminatnya gitu ya. Kalau dari begitu itu ada oprek gitu kan, itu kan sudah dikenalin sejak SBS, udah dikenalin itu. Aku udah kayak wah, info apa event konser ini. Wah, di situ aku kayak dari SMA tuh emang aku sudah sering lah terjun, ya pernah lah terjun gitu. Aduh, siap-siap. Kayak di kuliah ini wah bisa nih join. Nah, begitu ada pengumuman itu, oprek itu akulah mendaftarlah menjadi liaison officer atau LO itu kan. Nah, betul banget apa yang sudah dikatakan oleh Mas NTH bahwa ada peminatnya itu ada yang banyak banget. Nah, fun fact di Humlo ini yang daftar tuh di grup itu ada sekitaran 30 dan yang diambil cuma 8. Nah, Wow. yes. Wow. 4 untuk LO dan juga 4 untuk Humas. Nah, di situ. Jadi dari saya sendiri, dari aku sendiri itu kayak sangat minat banget, sangat antusias banget lah untuk mendaftar di situ. Alhamdulillahnya juga kemarin keterima. Alhamdulillah ya. Terus kan dari first gate menuju kayak hari H eventnya itu kan di kapan itu kalau eventnya? Bulan apa ya? 12 Mei. 12 Mei. Nah di 12 Mei itu kan di 2025 ya berarti ya? Berarti ini tuh event tadi kan dimulai dari 2023 terus habis itu 2025. Jadi ini event 2 tahunan gitu atau gimana ya? Iya, untuk Jogja Jalan itu event 2 tahun sekali ya. Dulu kayaknya pernah 1 tahun sekali, tapi setelah ada pandemi ya kalau nggak salah itu dia berubah menjadi 2 tahun sekali. Kalau dilihat dari timeline berjalannya seperti itu. Kalau ditanya apa alasannya kok bisa jadi 2 tahun sekali, kalau dari pandangan itu sendiri ya itu kayaknya karena mungkin mencari biayanya juga. Tapi kalau dari mereka sepuh-sepuh yang atas aku nggak tahu, aku juga nggak pernah dapat info, walaupun aku udah tanya ke kayak ketua Jogja Jalan sebelumnya gitu, dan ya emang nggak tahu, tiba-tiba diubah aja gitu setelah pandemi ini. Oke, mungkin biar ini lebih stabil ya, lebih maksimal juga persiapannya terkait Jogja Jalan ini. Nah terus nih, dari tadi salfok banget sama atribut yang digunakan nih, ada korsa, terus ada lanyar. Lengkap ya? Tahu nggak sih kok warnanya tuh warna earthon gitu tuh, emang temanya Jogja Jalan kemarin tuh apa sih? Nah, kita kenapa bisa earthon gini karena kita mengambil dari temanya. Temanya kan kita kan ada bumi kan pada ininya kan. Nah, tentang nada bumi itu kan kita bisa melihat dari bentuk nada itu dalam bentuk konsernya sendiri, dan kalau dilihat dari buminya itu kan dari ya kita dari pertaniannya gitu loh, hasil bumi, makanya kita juga menjunjung tinanya juga bahwasanya semua hal itu berasal dari bumi gitu loh. Nah, kita mengambil warna ini ya karena biar sesuai sama temanya aja, tonya gitu.
dan filosofinya ya pasti ya karena itu juga kan dari temanya warnanya gini. Mau nambahin nggak? Aman. Lanjut deh. Jadi ini ya balance ya antara juga senang-senang sama itu tentang pangannya juga ya, tetap menonjolkan sisi pertanian kita ya pastinya. Wow, menarik banget. Nah pastinya kan tadi setelah lamanya persiapan dari September, dari Oktober itu sampai akhirnya ke Mei, itu tuh kayak pastinya panjang dan banyak banget momen-momen yang tidak terlupakan. Boleh nggak sih diceritain kayak apa sih momen yang paling diingat sama KNTH dan juga sama Hanifah nih? Oke, kalau dari aku ya, dari boleh. staffnya ini ya. Oke, Boleh. dari sisiku, dari LO ini, terutama yang paling berkesan dan yang paling ingat terutama mendampingi gue star. Nah, ya kan? Momen mahal sih Momen itu. mahal itu. Mahal itu. Betul banget. Nah, kemarin aku alhamdulillah berkesempatan mendampingi Hi-Fi bersama Mas Kikam. Nah, ya dari situ dari awal kita menghubungi, dari kita sampai bertemu secara langsung dan juga diantar ke bandara secara langsung gitu kan. Asik banget, enjoy, dan aku kemarin juga satu mobil juga sama krunya Hi-Fi kan. Nah, aku juga nggak expect tiba-tiba diajak makan bareng. Asik. Oh iya. Iya bener. Iya kemarin diajak makan bareng. Adalah salah satu mas-masnya itu kan ngajak ngobrol kecil-kecil, bercanda bersama. Ternyata aku tuh bayanganku tuh wah kalau jadi LO tuh kayak serem gitu kan, ketemu gue star gitu kan serem. Dan ternyata tidak sama sekali. Justru enjoy dan seasik itu gitu. Nah terus abis itu, nah dari divisiku juga itu kemarin yang seru kita belanja untuk kebutuhan riders LO. Nah kan kita kemarin belanjanya itu di Indogrosir kayak belanja bareng satu divisi itu kan ada 11 orang. Nah, di situ kita tuh ambil barang kayak nggak mikir harga itu berapa, ambil. Biar dipikir Yes, biar dipikir apa bendahara. Betul banget. Mohon maaf ya, Mas. Enjoy banget, ambil. Kurang apa, ambil. Asik banget itu. Momen yang sangat tidak terlupakan. Kalau dari KNTH nih gimana nih? Pengalaman paling menyenangkan ya atau dua-duanya nih? Dua-duanya deh. Oh, oke. Lainnya juga ada yang menyenangkan gitu, siapa tahu aja. Kalau menyenangkannya pasti banyak ya. Menurut aku ketika aku di Jogja itu aku bisa tahu banyak anak sosok tuh ini loh. Kayak mulai dari siapa namanya relasinya, dari kemampuan dia, bakat dia. Aku mulai tuh bener-bener aku seneng banget kayak oh sosok itu bisa ya. Kita ini event departemen, skala kita kecil ya dibanding event-event konser yang ada di UGM tuh emang skalanya fakultas itu kan jauh lebih besar ya, kita departemen kok oh kita bisa ya tuh. Nah, aku melihat SDM sosok wow itu menurutku udah seneng loh gitu loh melihat itu. Nah selain itu juga dinamikanya ketika rapat sana sini di tempat yang ya sama aja di 1% sebenarnya kayak 90% rapat BPH di situ deh. Terima kasih 1% ya. Itu BTW milik sosok juga loh alumninya. Oh iya? Iya yang punya tuh. Tuh. Makanya kita rapat di sana karena ruangannya gratis ya. Padahal sekali nyawa 300.000. Makasih ya buat 1%. Sponsor ya. Mantap 1%. Boleh Mantap. banget sponsor. Ya Mas ya. Bisa kali ya. Nah itu ya karena 98% kami rapat di 1% ya BPH itu melihat tuh kita rapat tuh senang stres. Tapi ini beneran tuh. Pastinya nih sebaris-barisnya. Iya. Waduh. Pusing di sana, seneng di sana, gitu bener-bener kita dinamikan di sana. Dan ketika kita udah ada sekira juga di situ seneng kayak ngelihat kayak ketika ada staff yang emang terutama angkatan 24 yang ada 23 kan emang kalau dari aku pribadi kan kita cuma selisih setahun ya. Kalau 24 kan benar-benar ada gap, tapi ketika ngelihat angkatan 24 tuh ikut meramaikan, ikut antusias ketika kita udah ada sekir tuh kayak aku seneng, oh ternyata event sosek ini benar-benar bagi mereka tuh event yang niat. Kadang kan kayak kalau aku melihat ya secara subjektif kayak ada orang ini cuma event sosek gitu loh. Aku pengen lihat event yang pengen outnya itu ke event yang lebih bergengsi gitu, mungkin event univ atau event fakultas atau bahkan di luar kampus gitu. Jadi kalau event sosek ya kayak event sosok aja gitu. Tapi ketika aku melihat itu ada teman-teman 24 atau 23 itu yang semangatnya gede gitu, effortnya tinggi, aku seneng gitu dilihatnya di situ. Nah kalau sedihnya pasti buat nyari uangnya sih paling utama dan mempertimbangkan semuanya itu benar-benar di situ doang sebenarnya. Karena apa ya kalau dilihat dari timeline itu kayak gini, ya kurvanya tuh gitu. Nah gitu, kayak awal-awal kita punya konsep A udah kita jalan, ternyata nggak bisa kayak contohnya pemilihan gue star, ternyata ini udah nggak bisa karena udah
di tanggal itu udah main di tempat lain, udah manggung di tempat lain itu, atau mungkin pengen ngundang ini tapi kayaknya ini budget kita nggak nyukup gitu. Itu kan pertimbangan, atau mungkin dari divisi lain kayak dari perkabetnya atau segala macam bentuk panggungnya itu kan kok pengennya kayak gini tapi uangnya kayaknya nggak bisa deh, kita harus mencoba mikir lagi gimana kita bisa menekan budget di situ. Atau divisi-divisi lain pasti juga ada kan, kayak DDD penyewaannya, acara konsep kegiatannya gimana, penampilan gimana, masih ya kita harus membayar apa ya, kayak ngasih uang terima kasih buat penampilnya, ada ready segala macam itu kan gitu. Nah salah satu kita juga tidak bisa memastikan bahwasanya ada pembengkakan dana di salah satu pihak, kayak contohnya mungkin tadi di Hunglo ya, tiba-tiba beli gitu kan. Maaf ya ini ya. Kan aku di sini sebagai ketua cuma dapat laporan dari koordinatornya ya, Mas Aska, tiba-tiba ternyata uangnya segini loh. Kan tinggal aku dapat lah, udah kejadian juga nggak bisa diando ya ini ya gitu, salah satunya ya gitu. Nah itu jadi senang sedihnya gitu. Cuma ya kalau di aku kesimpulan sedih-sedih itu menurut aku ketika aku banyak pikiran di situ, benar-benar bisa membawa diriku tuh lebih baik untuk memanajemen waktunya, bisa melihat tentang antara gimana ekspektasi dan ide-ide konsep kita yang udah kita tampung, kita tetap perbandingkan dengan dana yang kita punya, kita benar-benar harus bisa menyeimbangkan itu semua seperti itu. Seperti logo mana? Logo KMC. Asik. Gitu. Menarik banget. Keren banget di sini, aku tertarik banget dan gong banget ya, ternyata tuh sekelas departemen aja segede itu. Dan sempat juga diliput sama beberapa media partner ya. Gitu. Wow, keren banget. Dan di sini aku sangat amazed dengan kekeluargaannya. Tadi kayak walaupun tadi ada pembengkakan di salah satu sisi, tapi tetap bisa memanajemen ya, biar tetap Jogja Janan ini tetap terlaksana dengan baik. Terus juga anggap aja kayak tadi yang membengkak itu tuh buat menyenangkan gestarnya ya, tapi pastinya riders gestarnya kita bengkakan aja apa gitu. Keren banget. Nah boleh nggak sih dari sudut pandang keduanya ini terkait bagaimana sih antusiasme penonton? Kan dari tadi kita melihat dari POV panitia nih. Tapi boleh nggak sih kayak penontonnya tuh terlihat enjoy atau penontonnya tuh ada feedback apa yang lain gitu, di share ke sini? Kalau aku melihat di Jogja Janan itu pertama secara langsung sama dua di media sosial. Kalau yang secara langsung itu ketika aku di atas panggung ketika sambutan atau ketika aku keliling di belakang itu mereka tuh benar-benar seneng karena yang pertama ternyata mereka tuh benar-benar bisa mendapatkan tempat yang nyaman ya, mungkin karena mereka datang cepat atau gimana. Tapi yang aku sangat-sangat suka tuh ketika mereka tuh bersyukur, kan waktu itu musimnya hujan ya, maksudnya kita musim kemarau basah lebih tepatnya ya. Itu tanggal 11-nya kita hujan, kita gladi kotor aja waktu itu hujan, malamnya kita cancel. Dan H+1-nya juga hujan seharian dari pagi, tapi di tanggal 12 itu alhamdulillah itu nggak hujan sama sekali. Itu benar-benar kayak itu sebenarnya support dari dari yang Maha Kuasa juga ya, ini nggak bisa dilupakan dan tidak bisa dihindari juga bahwa itu benar-benar wah di tanggal 12 benar-benar sukses banget, dari cuaca mendukung, dari penonton juga senang. Dan ketika aku melihat di waktu itu di X kalau nggak salah itu di X itu melihat cuitan-cuitannya tentang Jogja Janan, aku lihat hashtag itu aku sengaja sih kayak kepoin aja gitu. Ternyata banyak juga ya kayak ternyata seasik ini ya, kayak mungkin mereka baru tahu, ada yang baru tahu Olski atau Reality Club kayak seasik ini ya. Dan wah kayak ada yang beberapa nyesel karena nggak jadi nonton karena ekspektasinya ini bakal hujan terus ngapain konser, apalagi kan itu di lapangan ya, ternyata bisa sebuah itu. Nah itu sih aku lihat dari pihak penonton dan konsumennya gitu. Kalau aku lihatnya secara langsung gitu ya, secara langsung kita dapat mengumpulkan sekitar 5.000 orang untuk menikmati konser pada saat hari itu. Aku lihat mereka sangat enjoy, sangat menikmati konser itu, dari gue star pertama sampai terakhir itu sangat enjoy dan pecah di gue star terakhir itu kan. Nah, kita juga menyediakan tinen-tinen dan terutama kita kan juga mempromosikan tinen PKP dan juga EPA ya. Nah, di kedua ada juga kemarin tinen interaktif, kayak pojok interaktif. Nah, itu menambah kenyamanan sebagai penonton juga untuk mampir ke situ gitu. Jadi menyediakan banyak fasilitas juga ya, selain konser tapi kayak pengunjung tuh bisa menikmatin hal lain gitu. Nah, untuk di tinen PKP sama EPA itu tuh mengenalkannya kayak gimana tuh? Apakah dalam bentuk pengenalan aja ataukah dalam bentuk kayak boleh yuk ikut mainan apa di tinen PKP dan EPA-nya itu? Kalau di tinen itu sendiri sepengetahuan kita mempromosikan tentang produk kita ya. Kayak secara langsung kita mempromosikan tentang PKP itu apa, EPA itu apa, Sosek dan itu apa, kayak
tentang kuliahnya nanti berisi tentang apa aja, habis itu achievement apa yang udah didapatkan dari baik PKP maupun EPA gitu. Dan tentu saja biasanya ada mini game di situ tuh di stand PKP dan EPA, dan biasanya dari pengisi itu setelah itu bakal diarahkan ke bagian pojok dolanan itu, yang dimana situ kan bisa nulis kayak pesan-pesan di tulisan JJJ3 itu. Ikonik ya. Ikonik itu gitu. ikonik sih. Mantap. Itu bagus. Terima kasih buat DDD-nya itu. Terima kasih Karena juga acaranya. sama perkapnya Terima kasih, juga, acaranya juga ya, Asik. itu bagus, itu ikonik banget, aku suka. Dan ketika aku melihat hasilnya itu juga penuh juga ya, tulisannya sangat penuh juga. Dan aku melihatnya emang dari Tinen PKP dan MP itu kebanyakan sih ke situ, karena emang diarahin kayak, oh kalau misalnya mau ngasih pesan-pesan dari sana gitu kalau dari pandanganku. Sangat antusias ya Mas dari pihak penonton juga. Panitianya juga antusias itu. Betul banget, karena nyaman kali ya dengan banyaknya fasilitas yang ditawarkan juga. Betul. Oh, jadi kayak pengunjung itu datang, mereka tuh worth it gitu. Uangnya dapat buat konser, terus juga bisa buat menikmati fasilitas di situ. Betul banget. Nah, terus kan tadi dilaksanainnya tuh di GSP. Kenapa sih milih GSP dibandingkan dengan lapangan lain kayak misalnya Kota Baru atau gimana? Kenapa di GSP? Yang pertama sebenarnya ada dua pertimbangan waktu itu. Pertama itu ada di lapangan Kirdosono ya. Yang kedua itu ada di GSP. Kenapa dimilih di GSP? Yang pertama bisa dapat diskon. Sebagai anak UGM ya Mas. Privilege ini. Bisa dapat diskon. Nah, yang kedua itu buat apa ya? Buat kayak teknisnya itu lebih enak. Kayak pertama kita di internal, mobilitasnya lebih gampang. Yang kedua itu ada beberapa kayak biaya air segala macam tuh bisa include gitu. Nah kalau dibandingkan sama tempat di luar tuh mobilitasnya yang pertama tuh. Nah yang kedua itu kita harus ada izin ke apa ya bahasanya, ormas tempat lah bahasanya, kayak perizinan itu, terus ada parkirnya segala macam. Habis itu airnya bagaimana, itu Kompleks agak ya? ribetnya, itu kompleks. Dan juga nggak apa ya, kalau dikatakan bahwasanya di Kirdosono itu di daerah backstage atau apa ya, itu aku lupa, tempat ganti pakaian pemain atau apa itu, katanya lampunya juga kurang bagus. Dan kalau misalnya kita mau apa ya, mau minta ganti lampunya juga harus ngeluarin uang lagi. Jadi banyak pertimbangan loh, kita secara benefit dan dibandingkan dengan biaya itu lebih menguntungkan yang mana gitu. Makanya kita memilih lapangan GSP gitu. Penuh pertimbangan ya, jadi nggak yang langsung tembak mau di mana. Gitu. Tadi dari gestarnya juga tuh banyak pertimbangan gitu, mau gestarnya siapa, terus juga ini secara tempat dipertimbangkan juga. Nah kan kalau untuk kayak misal nih itu tanggal 12 Mei, nah itu kan di hari-hari itu, di bulan-bulan itu tuh banyak banget sebenarnya event konser ya. Setahu aku tuh banyak, kayak misal ada universitas sebelah juga menggunakan gitu, mengadakan konser juga, terus juga dari pihak-pihak lain tuh banyak juga yang mengadakan event konser. Gimana sih caranya untuk mencoba apa ya, bahasanya tuh kayak promosi biar kita tuh juga bisa mengadakan event Jogja Jajanan tapi secara sukses gitu? Yang pertama ya kencangin promosinya ya. Kencangin Tentu promosi. saja itu kencangin promosinya. Nah, betul banget. Nah, itu kan kita dari panitianya sendiri itu menggait dari teman-teman dekat dulu lah itu. Teman-teman dekat terlebih dahulu, kemudian juga sampai ya membuat story agar semua lewat media sosial tuh tersebar gitu. Nah, gitu. Seperti itu. Kalau dari sisi aku yang sebagai staffnya gitu. Kalau dari aku sebenarnya banyak pertimbangan kenapa kita dijalankan di bulan Mei, karena yang pertama itu kita biar nggak tabrakan sama event yang diadain sama UGM, apalagi tentang konser juga. Itu yang pertama ya. Kayak event-event lainnya dari apa ya, kita sebutin aja kayak ada farmasi, dental segala macam, biar kita tuh nggak tabrakan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kenapa di bulan Mei, sekitar bulan Mei itu karena kita menghindari event-event akhir tahun yang biasanya itu yang ngadain tuh IO gede, kayak contohnya jazz, perambanan jazz gitu segala macam, itu kan benar-benar gede, atau cari pop segala macam. Nah itu kan gede ya. Nah itu juga, nah itu menurutku kenapa di bulan Mei itu dipastikan, dan kita selalu di kisaran bulan itulah, entah itu Mei akhir, Mei awal atau Mei tengah. Dan paling kalau geser ya mungkin 1 bulan sebelumnya dikit lah gitu juga, paling itu. Dan ini aku dapat infonya bukan dari aku pribadi, bahwasanya ini dari sepuh-sepuh yang atas lah gitu, kenapa di bulan itu ya. Tapi ya khususnya yang paling utama biar kita nggak tabrakan sama event yang konser dari UGM sendiri yang lainnya gitu. Jadi strateginya tetap ada ya, biar kayak nggak tabrakan, dan juga kita bisa sukses gitu. Iya, karena kan kalau penonton sendiri kan itu segmented ya. Betul. Kayak apalagi kalau misalnya gue saran itu beda-beda kan, pasti ya aku lebih suka yang mana nih. Betul. Nah gitu. Ya siapa lagi kayak yang tahun ini, tahun 2025 itu kan adanya Hi-Fi, terus Reality Club sama Oscar, itu bawaannya kayak yang happy gitu kan, kayak bawaannya musik-musiknya tuh musik-musik pop yang ceria gitu ya. Jadi
mungkin di segmented juga yang tadi kembali lagi ke bagaimana segmented dari penontonnya. Keren banget, menarik banget di sini untuk dibahas lebih lanjut ya sepertinya. Wow, di sini juga pastinya strategi dari panitia itu banyak banget pertimbangan tadi seperti tadi. Lalu juga bagaimana sih dari panitia itu untuk mempertimbangkan, banyak banget nih pertimbangannya nih kebetulan nih. Untuk mempertimbangkan terkait kayak tadi kan hujan, itu dari pertimbangan juga ya pastinya. Pastinya pertimbangan hujan. Terus apakah GSP ini tuh menjadi lahan atau kayak tempat yang pas gitu untuk mengadakan event konser? Oke. Biar langsung dijawab oleh sepuh ya. Aduh, enggak. Tadi apa kayak poinnya di mana nih? Poin dari GSP-nya apakah sebenarnya tuh kenapa sih karena dia udah disebutin orang milih GSP. Nah, kenapa apakah itu tuh emang udah paling pas tuh di GSP dan sepertinya tahun 2023 tuh juga di GSP ya? Iya, juga di GSP juga. Nah, apakah kayak kenapa sih memilih GSP sebagai yang benar-benar pas? Oke. Pertama tuh kalau kenapa kita milih GSP, pertama tadi kan udah disebutkan harganya lebih enak, strategis gitu ya. Strategis juga. Nah, kalau dilihat dari kapasitas juga mumpuni karena kan lapangan GSP itu kan kapasitasnya sebenarnya jauh lebih besar ya. Terutama buat teman-teman pionir Gajah Mada ya. Itu kan paling gede lah ibaratnya yang bisa menampung di situ. Nah, secara jumlah kapasitas mumpuni, yang kedua aksesnya gampang. Nah, yang ketiga tuh kalau menurut aku pribadi tuh kenapa bisa memilih GSP sebagai tempat satu-satunya sebagai pilihan utama itu yang pasti karena kita kalau di GSP itu semuanya bisa kita koordinasikan secara internal, kayak kita nggak perlu bicara lagi tentang apa ya, mungkin kayak pihak eksternal kita harus izin polisi segala macam, itu kan hanya itu. Nah, itu kalau di internal kita udah ada pegang paket, kita ada damkar, itu jauh lebih enak dan lebih mudah buat kita koordinasinya gitu. Dan mereka juga senang membantu karena selain mereka bisa mendapatkan apa ya pengalaman baru di kayak ngatasin event konser tuh gimana sih gitu. Mereka juga bisa mendapatkan apa ya, mungkin dari atas kan dapat uang lembur juga ya karena mereka membantu gitu. Kalau dari aku gitu. Oke, wow, menarik banget. Dan ya sepertinya kayak udah banyak nih ya, kayak banyak banget insight-insight terbaru tentang Jogja Janan. Pastinya ada nggak sih yang mau disebutin kayak kata-kata yang disampaikan untuk angkatan 25 atau angkatan sosek selanjutnya terkait Jogja Janan ini? Amanah gitu mungkin? Kakak Pandu? Mana? Tentang Jogja Janan ya? Oke ya, kalau dari aku Jogja Janan sendiri itu kita fokus ke bagaimana mengecilkan kerugian. Kita bisa ke nol, jangan fokus ke kita bakal untung berapa sih, karena kita kan masih perintis ya, bukan pewaris gitu. Kata-kata sangat yang ikonik dan sangat pasaran ya gitu. Kalau tapi meaningful ya, meaningful pewaris. Kalau dari Hanifah sendiri nih kayak gimana sih menjadi staff, kayak mau menawarkan apa nih ke angkatan-angkatan sosek selanjutnya terkait Jogja Janan? Worth it nggak sih sebenarnya join di Jogja Janan ini? Apakah takes time banget? Apakah menguras energi banget? Tapi sebenarnya tuh banyak banget benefit yang kita dapat. Boleh dong di-share. Oke, teman-teman, Jogja Janan itu merupakan keluarga. Nah, keluarga. Aku mendapatkan keluarga pertama dari lintas angkatan itu di Jogja Janan. Jujur, kan angkatan 23, 24 sama 22 ya kan, 3 angkatan lintas. Nah, itu merupakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bener-bener keluarga yang ada di sosek. Ini aku ngerasain tuh di situ gitu loh. Cemara ya. Iya, itu kan cemara. Betul banget. Teman-teman jangan lupa join semuanya. Ini sangat keren banget dan sangat ini dapat menambah pengalaman dan terutama relasi teman-teman juga. Itu harus join sih. Jangan nyesel, jangan sia-siain kesempatan yang ada. Asik. Berarti misi Jogja Janan kelima sangat terpenuhi ya, menjalin relasi antar angkatan di sosek. Betul banget. Betul banget. Misi Jogja Janan berhasil ya kelima. Wow, menarik banget. Jadi kayak selain struggle-nya itu di bidang bisnis kayak gimana cara kita putar duit, tapi kita juga punya esensi di bidang kekeluargaan di sosial ekonomi pertanian. Keren banget dan pastinya worth it banget untuk angkatan selanjutnya melanjutkan Jogja Janan. Sangat worth it. Tahun berapa nih kira-kira? 2027 dong. Bisa ditunggu ya. Wah, dan cukup dulu terkait Jogja Janan, kita bisa main game kali ini. Aduh, apa nih gamenya nih? Apa tuh? Game kali ini aku mau nanyain terkait top 5 kegiatan paling seru di sosial ekonomi pertanian Universitas Gajah Mada. Boleh nggak sih disebutin? Boleh dari mana dulu mau? Top 5 kegiatan yang ada di sosek. Betul. Dari praktikum gitu boleh deh? Boleh. Oh, oke. Nah, di sosek ini kan ada praktikum, terutama aku sebagai EPA ya. Nah, itu tuh kemarin yang baru banget
aku alami dan keluarga seru banget itu kemarin tuh ada di praktikum itu akuntansi, PBL ya, PBL itu Seru ya? seru, balance amin, balance amin gitu ya. Nah itu terus abis itu ada juga di praktikum IUT, IUT ya, ilmu usaha tani. Nah ini Imut ya. imut ya. Itu ilmu usaha tani kan. Di situ nanti kita tuh mewawancarai petani. Dari situ kita tuh mengambil langkah pertama lah, turun ke lapangan langsung mewawancarai sebagai petani gitu, mewawancarai petani. Terus ada juga SBS. Serawung bareng Sosek. Asik itu keren banget. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang ada di Sosek dan yang mana itu tuh untuk menjalin antar kedua angkatan. Kalau kemarin di angkatanku 2024 sama angkatan 2025. Nah, juga KNP, Kulonwon Party. Nah, Kulonwon Party itu merupakan kegiatan yang diadakan oleh adik tingkat lah, angkatan 2025 untuk menggait, untuk mengajak dan merangkul angkatan 2024. Kayak welcoming party gitu. Yes, betul banget. Wow, Nah, menarik. yang pertama nih, Yang pertama. tentu saja JJJ ini. Jogja jajanan ya pasti. Betul banget. Jogja jajanan. Jangan lupa teman-teman join Asik Pol, worth it. Asik. Boleh dong kalau dari Oh, ya? gimana? 5 ya? Aduh, belum aku pikirin lagi. Aduh. Maaf ya. Yang pertama tuh kalau kegiatan tentang sosek ya, seputar sosek, yang pertama tuh tetap duduk di DPS sih paling utama. Bener, buat teman-teman yang belum tahu DPS tuh di bawah pohon sosek. Asik. Itu nama nggak langsung tiba-tiba kok bisa ya jadi DPS ya? Nggak ada yang tiba-tiba jadi ada itu namanya gitu. Culture ya. Culture banget. Tiba-tiba. Daripada duduk kalau di kantin tuh biasanya nugas atau apa di situ nyantai gitu. Enjoy. Kayak membuang semua pikiran terapi ya Aduh. kayaknya ya. Terapi psikologis ya kayaknya di situ tuh. Dan biasanya juga anak-anak sosek yang ngisi makanya DPS gitu. Itu top pertama aku sih. Itu dari maba sampai sekarang sih harus ke situ kalau ke kampus. Nah kalau kedua ini baru kita mencoba ke event-event deh kayaknya, kegiatan-kegiatan kayak kedua pasti Jogja Jajanan sih kalau aku. Di Jogja Jajanan itu benar-benar mendapatkan banyak sekali manfaat, pengalaman, dan karena aku juga pengen kayak pakai gimana ya rasanya punya bisnis itu dan oh ternyata kayak gini nge-hire orang sekian banyaknya, pihak internalnya, pihak eksternalnya. Dan itu, wow ini sangat-sangat pengalaman yang bakal jadi aku pertimbangan buat kedepannya. Itu sih, kalau yang ketiga bagi anak PKP aku paling suka kayaknya kelas di gedung A2 ini sih. Itu salah satu kegiatan di sosek yang aku suka karena intimate, karena cuma anak PKP doang, nggak ada, bukan kelas besar gitu. Sama yang kedua dingin menurut aku, kan aku biasanya pojok ya, di pojok dekat AC sambil ngecas gitu, ngecas HP. Kalau ngantuk ya kadang tidur ya, maaf dosen-dosen ya. Maaf ya Bu, Bapak. Maaf ya. Itu sih. Habis yang keempat ya. Kalau keempat apa ya? Terlalu banyak kegiatan yang aku suka tentang sosek sih. Waduh. Selesai. Iya dong. Kalau keempat kayak aku main di teteh deh kayaknya. Kayak main sekalian makan gitu, karena di situ biasanya mendapat info-info yang tidak didapatkan di kampus. Entah itu tentang soseknya gimana, teman-teman antar angkatan gimana tuh, bahkan masteran tugas juga bisa dapat di situ. Oh, Kayak gitu. A1 ya. iya, kayak ada cutting nih, ada tugas ini nggak? Itu bisa. Boleh banget, boleh banget. Ada juga kalau ketemu angkatan 23, Mas ada tugas ini nggak? Gitu. Bisa dicontoh. Itu di tablet bisa tuh. Strateginya bagus ya, bagus sih caranya Jogja Jajanan. ada anak soseknya gitu. Ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Harus ada soseknya. Kalau yang kelima, pengalaman aku kayaknya di SBS deh. SBS sebagai panitia. Enggak, karena aku waktu Pak SBS itu jadi koordinator keamanan dan ya tau lah SBS itu keamanannya kadang agak aneh ya. Tapi nggak tahu kayaknya semakin ke sekarang harusnya semakin lebih enak karena angkatan 23 ketika panitia SBS-nya angkatan 22 kan mesti tau lah keamanannya agak konyol. Apa nggak konyol ya gitu. Itu sih top 5 aku. Oke, jadi dia balance ya antara ada kegiatan yang tadi praktikum nih sampai di-mention terkait kegiatan di sosial, ternyata praktikum tuh juga ada yang menyenangkan gitu. Ada pasti dong. Pastinya. Pasti. Terus juga selain itu ada terkait tadi event di luar, bahkan sampai ngumpul-ngumpulnya aja tuh tetap di-mention gitu ya. Jadi kayak selain di Jogja Jajanan, untuk meningkatkan kekeluargaan tuh bisa segampang di DPS aja, kalau nggak di teteh aja. Wow, menarik banget. Jadi kayak di sosek itu semua teman, semua keluarga. Asik. Kayak menarik slogan banget. Sleman ya. Apa tuh gitu keluarga? Sleman Sembada. Karena UGM ada di
Sleman, betul banget. Iya. Masuk akal. Masuk. Wow. Di sini aku seneng banget karena bisa berbagi bersama teman-teman di sini yang pastinya nggak cuma tentang event Jogja Jajanan, tapi ternyata tadi juga dikasih tahu event-event kegiatan di Sosek. Kalau misal aku sendiri di Sosek itu, aku juga nomor satu tuh Jogja Jajanan sih. Oke. Kayak wow, gong banget gitu kan. Kemarin di divisi apa, Jeki? Aduh, jadi aku di divisi acara kebetulan. Bacor ini. Oke, nah selain itu aku juga tertarik banget dengan event tadi SBS juga, itu seru banget karena menggait anak-anak 25 dengan baik gitu. Bismillah ya, bismillah. Oke, setelah itu juga ada apa lagi ya? Sebenarnya tuh kumpul sama anak Sosek aja udah menyenangkan ya. Iya. Kegiatan yang sangat menyenangkan gitu ya. Terus juga di PKP sendiri nih, kalau aku sendiri aku juga suka banget sama audio video praktikum. Yes, kalau dari kalian dulu praktikumnya apa, Kak? Oh, banyak dong. Maksudnya yang apa nih? di semester 3, karena kan aku sama Hanifa masih semester 3 nih. 3 ya? Waduh. Audio video. Ada video apa Oh, ikut juga itu. Nah, itu menyenangkan gak, Kak? Oh, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Iya. Sangat apa ya? Kita menambah ilmu, menambah skill juga, dan kita juga bisa mendapatkan apa ya? Wasting time yang tinggi juga untuk memperdalam ilmu di situ. Dan akhirnya aku juga bisa mengesampingkan tugas-tugasku yang lain karena aku fokus di audio video dulu. Oke, selain itu ada praktikum lain yang sekiranya menarik gitu? Hampir semua praktikum yang ada di pertanian itu menarik sih. Apalagi kalau itu terjun ke petani langsung Iya. gitu ya. Kalau aku di Sosek sih, Di Sosek. itu enak, dapat nilainya juga enak. Pol, bener. Pride ya, Sosek Pride ya. Wow. Jangan bohong kalau kita kuliah nggak nyari nilai. Gak apa-apa ya, kita harus punya tujuan gitu. Dan salah satunya tujuannya itu nilai, nggak cuma lulus doang, tapi kita juga perlu nilai yang bagus nih untuk kedepannya. Wow, selain itu tadi juga di Jogjanan kita bisa juga sebagai penambah CV pastinya. Gitu kan, karena kita merasa kita udah berpengalaman nih dari Jogjanan, terus selanjutnya dilanjutkan dengan event-event lain pastinya di UGM banyak banget, di Sosek juga banyak banget, bisa dilanjutkan di event-event itu. Dan pastinya teman-teman bisa banget untuk mencoba banyak sekali event ketika join ke Sosek. Event-event Sosek nih ada banyak yang bisa dicoba dan juga menambah CV. Terima kasih banget untuk Hanifa dan juga KNTH telah sharing bareng terkait Jogja Jajanan. Sangat menarik, sangat insightful, dan semoga juga untuk angkatan-angkatan Sosek selanjutnya juga terinspirasi dengan baik dan juga melanjutkan jejak dari Jogja Jajanan ini sendiri gitu. Dari aku Jeki, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di episode Sober selanjutnya. Dadah.